Eh, perkenalkan gitu biasanya. Eko, seorang guru gitu. Biar semangat saya kasih giveaway. Wis. Ada 2 giveaway Aku mau. buku, ya. Dan nanti ada giveaway lainnya. Jadi kita coba interaktif. Baik. Jadi materinya pembuatan konten browser. Sebetulnya nggak jauh beda sama dengan yang Bapak tadi sampaikan. Cuman kita lebih ke praktikalnya gitu. Nggak seribet itu. Oke. Ini profil saya. Oh ya, saya lupa. Silahkan install ChatGPT dan scanner. Silahkan scan ini. Ya, sekarang scan ini pasti dapat bonus ebook 5 buah. Scan yang ini. Terserah. Scan. Scan. Sudah? Langsung saya kasih bonus ebook 5 buah. Sudah ada yang berhasil buka? Bisa buka. Kemana lari ya? Hah? Shopee. Instagram. Ya. Jangan lupa follow. Tunggu. Kemudian lihat profil saya, di situ ada bonus ebook. Silahkan diklik ebook. Yang sudah follow, lihat di profil saya. Saya kasih gratis ebook sampai nanti malam jam 12. Kalau nanti malam nggak diambil ebooknya, besok sudah berganti dengan yang lain. Baik kan? Baru mulai dapat bonus. Ini dapat bonus lagi 2 lagi nanti, ya kan? Jadi abang saya untuk bonus saja semuanya. Gimana? Itu di situ diisi, ada isian. Link IG siapa? Ya. Di link IG. Link IG. Oke. Yang mana di sini, Pak? Nah, diisi semuanya. Enggak, maksud saya link IG-nya ini biasa ya tuh dia. IG yang daftar dong. Ya. Oke, nanti aja ya. Nanti aja ya. Bisa. Oke. Oke. Bisa kita lanjutkan? Nanti bonusnya saya perpanjang sampai besok. Ya. Saya perpanjang sampai besok. Nah, ini sedikit profil supaya saya nggak dibilang kok bisa-bisanya jadi narasumber gitu. Jadi kebetulan saya belum lama ini ngambil 2 sertifikasi bidang content creator sama digital marketing. Kalau organisasi, ya organisasi lokal dan yang provinsi juga ada. Kemudian kebetulan saya pernah dapat award di 2020 itu pegiat pariwisata terbaik Sumbar. Tapi nggak begitu terkenal, biasa-biasa aja. Kemudian kami juga pernah membuat konten lokal, itu juara nasional juga. Kayaknya pada ngisi form ya. Saya matiin dulu formnya ya. Nanti dilanjutin dulu. Oke, Pak Mon. Ya. Nanti saya kirim link ebooknya ke Bapak. Share di grup ya. Oke, setuju? Kalau ebook itu, kalau harga bukunya sekitar hampir 1 jutaan lah. Tapi karena dia ebook, ya lebih murah misalnya. Kemudian pernah juga jadi pemenang logo desain waktu di Jogja kemarin. Kemudian yang baru-baru ini saya jadi duta guru. Jadi nanti saya di akhir session 1 buku untuk sesi digital content, 1 sesi nanti saya ada sedikit sosialisasi tentang rupiah sedikit. Kemudian ini dia, ini yang saya urusin sekarang sebanyak ini. Dan kalau Bapak Ibu pernah tahu,
Kampung Kacau Balau. Kebetulan saya produsernya. Ya, kemudian juga pernah bikin horor-horor gitu. Oke, itu skip aja. Ini yang tadi juga Pak Mon. Lanjut. Bapak Ibu sudah install ChatGPT? Dari Google aja. Dari Google aja. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kita itu makin panas karena kita tuh di sini. Oh, di Pasaman Barat. 7 kilo. Ini kan bumi. Iya. Kita tuh ternyata nggak di bumi tinggalnya. Di mana di Pasaman Di Barat? antara bumi sama matahari. Oh, di Pasaman Barat. Kan? Ini baru dites. Ini adalah sebuah konten. Ya, paham nggak maksudnya? Kenapa kita makin panas? Ternyata kita bukan tinggal di bumi, tapi ada planet khusus namanya Pasaman Barat yang jaraknya lebih dekat dari Cuma 7 kilo kan? matahari 7 kilo, makanya kita panas. Udah loadingnya? Loading ya? Oke. Saya punya prinsip rumus seperti ini. Waktu saya kuliah saya dibilang sama dosen saya seperti ini. Prinsip 30%. Apa itu? Kalau dalam sebuah kelas ada siswa jumlahnya 30 orang, maka 30%-nya adalah 10 orang. Maka 10 orang ini sering disebut dengan Di atas rata-rata. 10 besar. Ringan besar. 30% dari 30% dari 10 orang, 3 orang. Sering disebut dengan Juara kelas kelas. 1, 2, 3. Ya kan? 30% dari 3 orang, 1 Juara 1. orang itu. Rumus 30%. Di kelas ini ada berapa, Pak? 50 orang. 50 orang. 30%-nya saya yakin bisa berhasil. Yang 30%-nya ini nggak tahu siapa. Oke. Karena waktu saya 60 menit, maka saya bikin judulnya adalah 60 menit jadi content creator. Wih. Oke, silakan semuanya sekarang tulis di kertasnya yang ini semua. Nama, konten. Kalau Bapak tadi kan ini ya. Ya kan? Kalau saya lebih simpel. Silakan buat. Nanti diisi. Yang namanya boleh sekarang. Oke, yang namanya aja dulu. Yang sisa ke bawahnya nanti. Udah selesai? Belum. Belum. Namanya aja dulu. Kalau siswa biasanya saya hitung mundur 10, 9, 8 nggak boleh dipoto, harus ditulis. Judul, 8, isi konten. 7, 6, 6,5. 5, Containing 4, inspiration. 3, Tanggung jawab nih tulisan. 2. Selesai. Selesai. Oke? Sudah? Oke. Ada yang ketinggalan? No. Ayo, siapa yang 30% nih? Siapa yang 30%? Sudah? Yang tinggal lihat temennya. Apa itu konten? Ya, ini pasti udah jelasin tadi kan? Apa itu konten? Segala sesuatu yang berbentuk teks, artikel, book, foto, semuanya, banyak modelnya, itu dia. Oke? Ini teori dasar sih. Cari di ChatGPT atau di Google pasti ini juga keluarin. Bukan saya yang bikin dah. Lanjut. Mari kita mulai. Oke, let's go. Semua pernah konten? Nah, Oke, maka isi yang tadi. Hah? Pernah ya? Belum. Belum? Oke. Kalau belum, maka judul kita tadi adalah 60 menit jadi konten kreator. Kalau diisi tadi ini semuanya, maka akan jadi konten kreator. Sekarang saya nanya, semuanya pernah konten? Facebook Pro, TikTok, Instagram, YouTube, tulisan. Nah, ini dia. Video, gambar, foto, desain, tulisan, semuanya itu konten. Apa yang bisa dilihat, bisa didengar, itu semuanya konten. Atau semuanya dimakan. Contohnya kayak orang yang bertanya tadi. Kenapa kita konten? Gabut?
Ini dia yang nggak pernah kita tahu. Kalau kita ngonten, kita ngapain? Kalau Bapak yang tadi bilang user persona, kita ngapain nih? Kita ngonten tujuannya ngapain? Kalau tadi ada yang bertanya, Pak saya bingung karena tujuannya nggak jelas. Mau ngapain? Oke? Ini saya bikin ini based on pengalaman. Gara-gara ngonten bisa jadi pemenang bidang wisata. Gara-gara ngonten bisa jadi pemenang lomba video berkali-kali. Gara-gara ngonten sekarang saya jadi ambasador, jadi endorse sebuah perusahaan di sini gitu. Lihat aja di profil Instagram. Penasaran pula. Gajinya cair hari ini. Ada cair. S2. Gara-gara konten. S2. Jadi endorse. S2 kok Ya. kalian. Sebelum saya malas ngomong ini, cuman memang ada beberapa yang endorse saya dalam bentuk sesuatu lah gitu. Oke, tapi saya nggak akan ngomong rahasia. Kemudian ternyata jadi juta rupiah. Gara-gara konten ini semuanya. Oke, lanjut. Nah, akibat konten ini yang harusnya kita tuh punya persepsi yang berbeda. Ya, misalnya kita mau naikin apa di Pasaman Barat ini? Misalnya yang pernah saya viralkan itu tentang tambang emas. Cuman sayangnya tambang emasnya yang viralkan cuma saya sendiri. Bayangkan kalau di kelas ini bikin ada 50 orang, satu orang bikin 10 konten tentang tambang emas. 50 dikali 10, 500 dikali 4 minggu sama dengan 2000 konten dalam 1 bulan viral tentang emas. Birang bupati kok. Nggak urusan saya sih. Ini contoh. Iya. Oke, I'm fine. Ya kan? Kalau Bapak Ibu mau memviralkan sekolah Bapak Ibu, satu guru bikin 10 konten dikali seminggu, dikali sebulan, dikali setahun, viral sekolahnya. Sepakat di sekolah itu bikin konten apa? Kita sepakat bikin tulisan dengan pola seperti ini, naik. Pustaka bikin kontes video 50 orang, 50 video. Cuman videonya kan belum diumumkan, belum diiniin. Kalau misalnya nggak viral, berarti ada yang salah. Ini yang baru saya bikin. Sekarang udah di atas 200.000 semua. Satu hari. Ya. Orang yang hilang viral kan? Kenapa? Karena semua orang share. Saat ini, sehari satu hari itu, seluruh pasangan itu fokus sama kehilangan dia. Langsung dapat. Ya kan? Makanya viral. Akhirnya ketemu the power of medsos. Kalau nggak kita viralin, hilang kan itu. Ya kan? Ini lagi. Saya kemarin itu sengaja, Bu, siapa yang ikut kemarin ya? Mas Imawan ikut nggak ya? Yang ini, Bu. Oh, jual bakwan. Ini adalah konten yang pembodohan. Iya. Pemalsuan hoax. Hoax. Bohong. Hoax. Pencitraan. Tapi kok viral? Tapi bisa penontonnya 48.000. Oke. Dan saya juga bikin yang ini real. Ini adalah sebuah rumah yang umurnya 300 tahun di Pasaman Barat. Ini rumah tertua di Kajai yang sekarang kosong, dan di dalamnya itu ada barang-barang antik. Sengaja saya kesana tuh cuma ngecek doang. Viral juga lumayan. Ya. Sukai manggil bawan langsung S2. Yang paling mengejutkan, Bapak Ibu tahu? Konten itu di-share sama artis, jadikan story. Gara-gara orang jual gorengannya S2. Oke?
jawaban pertanyaan tadi di list tulisannya itu ada nggak? Apa? Apa aja tadi ya? Saya aja lupa. Nama konten medsos apa? Menjadi apa? Tujuan. Continuing expression board. Tema, judul, isi konten, narasi. Bentar, saya juga biar saya nggak blank. Pak mau nggak coba isi? Biar ikutan. Nah, tadi di list tadi, nanti ini konsentrasi ya. Pokoknya list tadi itu semua harus terisi supaya dapat giveaway-nya. Kalau nggak terisi, ya nggak dapat. Nanti ada gamenya. Bukan game sih, ada kejutan aja. Ayo cepetan. Tentukan dulu kita mau jadi apa. Mau jadi content creator, atau mau jadi apa? Ayo tentukan satu dulu, mau jadi apa dulu. Iya. Itu tadi ada nama, ya kan? Nanti ada sih di akhir ini, nanti ada jawaban dari semuanya nanti di akhir. Jadi isi aja dulu sedapat mungkin, nanti baru kita sempurnakan di akhir. Pak Mon, ini sekarang azan, gimana? Mau lanjut? Kita sepakat dulu. Gimana Pak Ibu? Sholat. Hah? Sholat dulu. Sampai 4:30. Iya. Oke. Kelamaan? Alima nanti pulangnya malam aja. Gimana? Siapa yang apa aja? Oke. Udah ditentukan mau jadi apa? Kalau di kelas ini paling cuma konten itu pilih mau jadi influencer, mau jadi pengusaha lokal. Dia harus satu. Kan harus satu ya? Nanya lagi Pak. Harus satu ya. Iya, harus satu nih. Boleh. Boleh Harus banyak. fokus. Enggak masalah, fokus itu fokus itu menurut saya Nah. apalah, nggak peduli lah. Oh gitu. Yang penting kita bisa aja. Kan ilmu tertinggi dari seorang pemimpin itu apa? Delegasi kan. Kita punya channel bagus, kasih ke orang, gaji dia, bisa kan? Jadi bikin aja 1000 akun nggak apa-apa. Minimal 1000 akun itu untuk follow teman-teman. Asal jangan gila aja. Enggak sih, nggak ada yang gila sih. Asal jangan sampai. Oke, ini dia. Hidup cuma satu kali. Ini setelah saya merenung lama-lama, sebetulnya saya ngapain gitu. Iya. Maka saya rumuskan seperti ini. Ini jawaban dari boleh 10 nggak, boleh 1 nggak, boleh. Itu cuma sekali. Jangan buat konten yang nggak berkualitas. Bayangkan Bu, Ibu bikin konten 1 jam 1 hari. 1 hari dikali 30 hari, 30 jam memori Ibu hilang. Dikali 1 tahun. Dikali Ibu nonton 10 tahun, udah berapa umur Ibu sia-sia? Ya enggak? Lebih baik zikir lah daripada nonton ini. Kalau sia-sia, tapi jadikan konten itu amal jariah misalnya. Bisa aja kan? Atau informasi ke orang. Minimal ada informasinya lah, jangan yang asal-asal konten gak jelas sih. Menurut saya ya. Konten gak jelas itu curhat misalnya di medsos, apa gunanya gitu saya belum ngerti. Oke, ini dia. Misalnya saya ingin jadi penulis, yang saya butuhkan itu portofolio. Kalau misalnya saya mau jadi penulis nih, saya harus bikin portofolio. Nulisnya di mana? Di situs terkenal, menulis di website sendiri, atau bekerja freelance, bekerja untuk orang, maka jadi portofolio kita. Kemudian personal brandingnya di mana? Di media sosial. Kemudian supaya memperluas jaringannya, gimana caranya? Koneksinya ikut komunitas, supaya banyak teman-teman yang lain. Oke, ini standar lah, tahu lah semuanya ini. Nah ini dia, tujuannya ngapain? Jadi mau jadi apa? Kemudian
tujuannya ngapain? Tadi kan di les itu pertanyaannya mau jadi apa? Sekarang tujuannya mau ngapain? Biar jelas loh kita tuh ngapain gitu. konten tuah talamo misalnya jadi batasin. Kalau nggak budaya, alam, wisata, jangan tiba-tiba jadi food vlogger misalnya. Bisa aja food vlogger tapi makanannya makanan tradisional bisa. Jadi kalau Kak Wilda mau semuanya, rangkum dia, misalnya kita mau jadi yang budaya, alam, adventure, gabung semuanya. Yang gurunya juga guru yang boleh guru, tapi yang gayanya juga yang adventure juga gitu. Boleh kok digabung semuanya, ya nggak masalah gitu. Lanjut Bu, sudah ditentukan? Boleh jadi satu, Pak? Boleh. Manusia memang seperti itu, apalagi laki-laki. Oh iya, sendiri. Mau nambah nih? Enggak mas, enggak mas, Enggak mas. orang yang cuma pengennya satu gitu, pengennya dua. Iya pula. Curhat. Kalau di dunia satu istri, di akhirat nggak mau dong satu bidadari. Wih. Misalkan ingin jadi konten kreator, ya, portofolio juga harus dibuat. Contoh, ingin membangun identitas diri. Seorang konten kreator fokus pada kerajinan tangan tradisional dari daerah mereka, seperti membuat video tutorial, cara membuat tenun Minangkabau, batik khas Pasaman. Misalnya contohnya, kalau ada seseorang yang kehidupan sehari-harinya adalah membuat kerajinan tangan, ya udah bikin konten yang itu aja. Kalau misalnya kita tuh petani, ya konten kreatornya tentang bertani aja. Gitu. Misalnya sekarang trennya apa? Bertani milenial. Iya, bertani milenial. Oke? Satu ya. Kalau Pak Mon misalnya di pustaka ini, ya udah bikin konten tentang pustaka. Hari-hari pustaka, hari-hari pustaka. Seperti itu. Sampai personal branding kita tuh ketahuan jadinya apa gitu. Nah, ini dia. Kalau masih bingung juga, nggak tahu mau jadi apa, secara teorinya, kalau di desain namanya mood board. Kalau di content creator namanya content inspiration board. Oke, silahkan tentukan. Cari sekarang apa itu? 3 orang content creator yang menurut kita yang akan kita pilih. Terus tulis tuh di listnya. Content inspiration board minimal 3, maksimal 5. 3 lah. Kenapa? Kalau saya bilang maksimal sebanyak-banyaknya, nanti ada fotografer ada. Misalnya 3-nya apa? Yang 1 dipilih cara syutingnya, yang 2 dipilih cara ngomongnya, yang 3 dipilih cara editingnya. Jadi setiap kita mau bikin konten ke situ terus. Pernah nggak ngelakuin ini? Pernah? Oke, kalau pernah, coba tuliskan siapa nama konten kreatornya atau nama akunnya. Kalau saya misalnya nama konten lokal, info pasbar misalnya, atau misalnya udah Rio kayak tadi. Ini sebenarnya materinya mirip yang tadi, cuma ini lebih praktikal aja ya. Karena tadi saya bilang ini based on pengalaman. Oke, saya tunggu. Mau dicari dulu. Udah, berapa? 3. Mantap. Nanti giveaway yang pertama buku yang besar apa yang kecil? Aku mau yang besar. Aku mau yang kecil. Yang 1 judulnya Naskah Syekh Burhanuddin Ulakan. Ini nggak ada dijual sih. Ini nggak ada dijual. Karena langsung dari Museum Aditya Warman. Wow. Manuskrip. Nggak jadi lainnya. Saya
ayam nih. Aneh. Jangan terjilat udah. Kalau udah dipanjang. Iya, aku mau. Kalau udah dipanjang. Iya. Udah disorot. Maru-aru anse. Iya gitu. Alam terkamu jadi guru. Oke. Pokoknya antara itu lah. Tadi udah dapat 5 buku, bukan? Tambah lagi buku ini. Nggak ada sponsor ya? Jadi dinas ini nggak ada sponsor. Ini udah semuanya? Nah, Sudah? Ikon masih cari? Udah. Oke. Kalau terlalu cepat nggak ngerti langsung tanya ya. Kalau saya menyampaikan ini berdasarkan yang saya lakukan. Saya melakukan ini bukan tiba-tiba saya bisa gitu. Saya mungkin ikut pelatihan video itu udah lebih 10 kali. Yang harganya 5 juta pernah, yang 3 juta pernah, yang 2 juta pernah. Jadi bukan kosongan saya dapetin ini gitu. Memang udah pernah saya ikut pelatihan. Bahkan baru-baru ini saya baru beli 50 hook, rumus hook. Cuma harganya nggak mahal. Cuma ya tetap aja saya harus beli gitu. kok kayak tadi ya? Iya. Pendahuluan. Cara cari konten ini udah ya, seperti yang tadi ini. Nah, setelah kita mendapatkan 3 yang tadi, kemudian yang list di atas tadi diisi, sebetulnya kita itu mau memunculkan persepsi orang terhadap kita yang sering disebut dengan tadi itu persona branding. Kalau istilah ilmiahnya itu persona. Kita tuh mau dilihat orang sebagai apa? Udah satu aja supaya nggak bingung. Storyteller iya, food vlogger iya, ini apa sebetulnya gitu. Jangan sampai kita tuh dicap multi talent. Multi talent itu nggak baik. Kita nggak spesialis gitu. Emang ada dokter bedah, dokter jantung, dokter paru-paru mau datang ke situ. Iya. Rekor dermawan, spesialis jantung, paru-paru, bedah mau datang ke saya? Mau? Iya. Enggak kan? Itu aja jawaban yang paling gampang. Oke. Ya. Sedangkan orang yang tiba-tiba dia bisa ngobatin aja kita ragu kan. Sejak kapan dia belajar ngobatin? Iya kan? Supaya jadi sekarang sampai di titik ini kira-kira sudah kebayang nggak? Saya tuh mau jadi ini sih sebenarnya gitu. Bu, saya kan ya hampir lah 40. Jadi ke bawah itu kalau melihat saya nih, kalau selami ya, layar nih ya, hujannya semuanya, ternyata itu nggak bisa. Nggak bisa semuanya ya Mas ya. Bisa. Kalau untuk kita sendiri kecuali kita bisa manajemen bagi ke orang. Bisa. Kayak di Komposer itu dia konten aslinya podcast. Tapi dia rekrut YouTube yang lain. Jadi anak buah dia dibeli YouTube-nya, nanti bagi hasil. Bisa juga gitu kan? Kalau berduit. Duit itu kayaknya datang sendiri ketika kita konsisten. Oh, oke. Gitu. Kayak buka toko. Nah, buka toko saat hari ini buka, besok enggak. Kan hari ini belum tentu orang itu habis berasnya. Ketika dia datang ke sana tutup. Pas besoknya dia lagi buka, dia sana lagi tutup. Sial nih tokonya nih. Tutup melulu. Bikin orang ngeprank orang aja kerjaannya nih. Sama. Jadi saya sedapat mungkin setiap hari minimal 1 saya posting di Instagram, Facebook dan lain-lain. Minimal 1. Nggak peduli view-nya. Ya ini teori lah. Kenapa seorang content creator harus menentukan tema? Nah, Mas, aku kan posting nih. Terus nampak di sana tuh kan jam tayang aku. Ketika aku ngonten yang rasanya itu nggak banyak jam tayang, itu yang jam tayangnya tinggi, kayak mana tuh Mas? Kita suka-suka netizen. Terus kita yang ngonten
harus ngikutin orang tuh atau kita yang bikin konten kayak gitu lagi atau kita? Kalau misalnya hari ini nggak naik, besok naik, Ha-ha. hari ini nggak naik, besok naik, nggak konsisten mungkin. Mungkin. Konsisten itu waktunya, Oh, kontennya semuanya. Tapi sebetulnya nggak ada sih teori itu, karena kalau kita ngomongin tadi ada Google Trend, betul, Google Trend itu betul. Tapi kadang-kadang lagi tren itu nggak ada hubungannya sama kita. Kayak mana kita mau bikin, misalnya hari ini lagi tren itu ijazah Jokowi. Ya kalau berani bikin konten mengomentari ijazah Jokowi, silakan. Boleh. Kayak ilmuwan apa misalnya? Misalnya kalau kita storyteller, kita bikin kayak konten yang menyindir misalnya, bisa aja. Atau misalnya Ikom jualan ikan asin, dia juga ngomongin ijazah gitu. Walaupun ijazahku S2 dan ini asli, nah bisa aja kan? Itu aja. Oke, menurut saya yang cocok untuk di pasaran barat ini semuanya. hutan. Kearifan lokal, budaya lokal, kuliner, pariwisata, geologi, biodiversitas. Kita punya buaya, harimau, gunung tertinggi, Bu, tua Talamau, tua itu bertuah. Talamau itu kenapa saya ambil tua Talamau? Karena banyak orang nggak tahu Talamau itu gunung tertinggi di Sumatera Barat. Wow. Sumatera Barat. Dulu Kerinci, tapi Kerinci sudah masuk administratifnya ke Kerinci, maka Jambi. Ini menurut saya. Oke. Budaya. Setuju ini ada tambahan, Bu Desma? Ada nggak? Mungkin kebun masuknya sini ya. Nila masuknya sini. Hutannya. Oke kan? Kalau itu ibu, Berarti pendidikan nggak ada doyang bang? boleh. Serah. Abang, pendidikan berarti nggak ada tuh? Makanya tadi kan kearifan lokal. Nggak, maksud aku kayak apa? Pendidikan itu kan, saya seorang guru dan saya sekarang mau membahas tentang budaya lokal yang ada di Pasaman Barat. Itu yang penomoran itu sesuai yang paling Enggak. Ini boleh dikatakan. Oh, ada. Ada 5. Saya ngambil ini dari Geopark itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang mau sharing? Ini yang paling gampang tuh cara yang paling dekat dengan kita, supaya mudah berkelanjutan, tidak menyulitkan kita. Jangan kayak saya, kontennya goa. Alibi. Pasir kristal. Terlalu banyak. Ada hantunya mas. Bisa bayangin nggak? Masuk goa tuh resiko. Ya. Jatuh berkali-kali. Kontennya cuma 3 menit. Ada hantu lagi ya mas. Jalan ke sini. Jadi, cuman itu konten yang sudah 4 tahun lalu bang. yang mau sholat Ya, silakan. ya. Lanjut. Ini saya suka. Nah, kalau tadi mau Dario, kalau saya lihat ini, pernah dengar kan? Ini bahasanya kayak aneh kayak Korea. Oh Tapi iya iya. bahasanya bahasa Minang. Oh, ini yang masak-masak. Iya. Mau dengar? Gak usah ya. Tahu, tidak tahu. Kayak bahasa Korea dia. Kayak bahasa Korea, logatnya Korea tapi bahasa Minang. Iya. Wayang. Kalau bahasa Barat gimana? Separuh bahasa Mandailing, separuh bahasa Minang, separuh bahasa Jawa, separuh bahasa Batak. Wih, keren. Separuh bahasa Inggris. Wih, keren. Tapi nanti kita sendiri. Jadi Kan bisa dikasih translate. Kan ada translate-nya. Iya. Kita harus Iya kan? Ini masaknya, ya masak sih sehari-hari lah kan? Ya. betul. Bu, dia Indonesian real kan? Walaupun Indonesian Ajinomoto, apa gitu kan? Lanjut.